Mendiang Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur, merupakan salah satu tokoh bangsa yang memiliki karakter unik dan pemikiran yang out of the box. Selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Gus Dur dikenal dengan ucapan-ucapan nyeleneh yang seringkali mengundang tawa, tetapi di balik itu tersimpan makna mendalam. Gaya bicaranya yang lugas dan santai mencerminkan kecerdasannya dalam menyampaikan kritik serta pandangannya terhadap berbagai persoalan bangsa. Meskipun telah wafat, nama Gus Dur tetap hidup di hati rakyat Indonesia. Ia dikenang sebagai sosok pemimpin yang penuh kasih, toleran, serta memiliki komitmen kuat terhadap demokrasi dan kemanusiaan. Sikapnya yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan menjadikannya simbol pluralisme dan perdamaian. Hingga kini, pemikirannya masih menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama dalam menjaga keberagaman dan persatuan di Indonesia. Saat beliau masih hidup, sosok Presiden RI keempat ini kerap kali melontarkan pernyataan-pernyataan yang dianggap nyeleneh, hingga beberapa waktu kemudian terbukti menjadi kenyataan. Selain dikenal sebagai seorang ulama besar, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, juga mendapat julukan sebagai Bapak Pluralisme Indonesia. Julukan ini disematkan kepadanya karena sikapnya yang selalu menjunjung tinggi nilai keberagaman dan toleransi di tanah air. Sebagai Presiden, Gus Dur memperlakukan semua golongan dengan adil tanpa membedakan latar belakang agama, suku, atau budaya. Baginya, Indonesia adalah rumah bagi semua, dan setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang setara. Tak hanya sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi pluralisme, Gus Dur juga dikenal sebagai sosok yang humoris, berwawasan luas, dan memiliki pemahaman agama yang mendalam. Gaya humornya yang khas seringkali menjadi cara efektif dalam menyampaikan kritik sosial maupun pesan moral yang mendalam. Selain itu, banyak orang percaya bahwa Gus Dur memiliki keahlian khusus, bahkan dianggap mampu meramalkan masa depan. Kepercayaan ini bukan tanpa alasan. Sejumlah pernyataan yang pernah ia lontarkan saat masih hidup terbukti menjadi kenyataan di kemudian hari. Sebagai mantan Ketua Umum PBNU, Gus Dur sering menyampaikan gagasan atau prediksi yang awalnya dianggap nyeleneh, namun pada akhirnya terbukti kebenarannya. Berikut adalah 11 pernyataan nyeleneh Gus Dur yang akhirnya menjadi kenyataan. 1. Lengsernya pemerintahan Presiden Soeharto. Di beberapa kesempatan, Gus Dur pernah melontarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa Soeharto adalah satu-satunya sosok yang cocok menjadi musuhnya. "Saya di dunia ini yang pantas jadi musuh saya cuma satu, Pak Harto," ujar ulama sekaligus mantan ketua PBNU tersebut. Saat itu bahkan Kiai Haji Bukhari Masruri sempat mengatakan jika tidak percaya dengan ucapan Gus Dur. Hal ini karena Soeharto saat itu sudah diangkat menjadi Jenderal Bintang 5. Tak disangka, ucapan Gus Dur kemudian menjadi kenyataan. Pasalnya sekitar 11 bulan setelah pernyataan tersebut, Soeharto benar-benar lengser dari jabatan Presiden Republik Indonesia. 2. Gus Dur prediksi dirinya menjadi presiden. Gus Dur pernah memprediksi dirinya sendiri akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Hal ini pernah diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut menceritakan bahwa Gus Dur sempat mengatakan jika dirinya tidak perlu menjadi Duta Besar Indonesia, karena tidak lama lagi Gus Dur akan segera menjadi presiden. Kala itu, Luhut Binsar Panjaitan sempat tak percaya dengan pernyataan Gus Dur. Benar saja selang beberapa bulan kemudian Luhut melihat nama Gus Dur terpampang sebagai capres pada pemilu 1999. Hingga akhirnya Gus Dur pun benar-benar terpilih menjadi presiden pada tahun 1999 sebagai Presiden RI keempat. 3. Lengsernya dari Presiden B.J. Habibie. Dalam salah satu acara televisi, Gus Dur pernah memprediksi lengsernya Presiden B.J. Habibie. Kala itu, ia ditanya siapa sosok yang patut bertanggung jawab atas lengsernya Presiden B.J. Habibie tersebut.
Gus Dur kemudian menjawab bahwa akan terbukti oleh bangsa ini sendiri, bahwa Amin Rais dan Megawati disebutnya sebagai dalang atas lengsernya B.J. Habibie. 4. Prediksi Jenderal Sutarman jadi Kapolri. Jenderal Sutarman sebelumnya merupakan ajudan Gus Dur saat dirinya menjadi Presiden RI keempat. Gus Dur mengatakan bahwa Pak Tarman, panggilan akrab Sutarman yang akan jadi Kapolda Metro, kemudian menjadi Kapolri. Karena mengetahui jika Gus Dur kerap menghibur orang dengan candanya, Sutarman kala itu hanya tertawa mendengar ucapan Gus Dur. Jangankan menjadi Kapolri, bahkan Sutarman tidak pernah bermimpi berada di posisinya kala itu. Faktanya tanggal 20 Oktober tahun 2013, Sutarman resmi dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 5. Jokowi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Sebenarnya, Gus Dur telah lama memprediksi Jokowi terpilih sebagai Presiden Indonesia. Hal ini bahkan telah disinggungnya saat Jokowi kala itu masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Bahkan saat itu, Jokowi baru menjabat kurang lebih selama 6 bulan. Namun menariknya, apa yang diucapkan Gus Dur kemudian perlahan menjadi sebuah kenyataan. Bahkan, hingga kini, Presiden Joko Widodo berhasil menjalankan kepemimpinannya selama 2 periode. 6. Kiai Haji Said Akil terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Selain itu, pada suatu waktu Gus Dur pernah meminta Kiai Said Akil menyiapkan roti dan air untuk sarapan. Kemudian, ia juga meminta Kiai Said untuk membacakannya sebuah buku berjudul Ihya Ulumuddin. Uniknya, saat Kiai Said membaca, sampai pada paragraf kedua, Gus Dur justru sudah terlelap tidur. Namun, 5 menit kemudian Gus Dur terbangun dan mengatakan bahwa Kiai Said Akil akan terpilih menjadi Ketua Umum PBNU. Kiai Haji Said Akil Siroj akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, masa khidmat tahun 2010 sampai tahun 2015 dalam Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama di Makassar, Sulawesi Selatan. 7. Skor Piala Dunia. Gus Dur juga dikenal sangat senang dengan permainan sepak bola. Di masa mudanya, ia sempat menulis analisisnya tentang pertandingan sepak bola di berbagai majalah kala itu. Bahkan ia sempat memprediksi skor pertandingan Piala Dunia 1998 antara Brasil melawan Skotlandia yang keluar dengan skor final 2-1. Benar saja, kala itu Brasil keluar sebagai pemenang dengan skor prediksi Gus Dur yang sangat akurat. 8. DPR seperti taman kanak-kanak. Gus Dur suatu kali pernah melontarkan pernyataan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, seperti taman kanak-kanak. Bukan disanggah, banyak orang yang setuju dengan pernyataannya lantaran DPR kerap melakukan kegiatan jalan-jalan. Mirip seperti kunjungan kerja seperti taman kanak-kanak yang suka jalan-jalan. Belum lagi proyek-proyek seperti anak TK berebut mainan. Meski saat itu banyak anggota DPR yang disindir, banyak yang setuju dengan ucapan nyeleneh Gus Dur. 9. Prediksi kematiannya sendiri. Menariknya, Gus Dur juga pernah memprediksi kematiannya sendiri yang terjadi beberapa saat setelah pernyataannya. Beberapa hari sebelum dirinya wafat, Presiden keempat Indonesia itu pernah mengatakan bahwa ia ingin menitipkan bangsa Indonesia. Besok Kamis, saya akan pulang ke Tebuireng dengan diantar banyak orang. Saya sudah ditunggu oleh ayah saya di sana. Tak hanya itu, bahkan ia juga sempat meminta tolong untuk mengawal pansus di DPR. Hal ini diungkapkan langsung oleh Guru Besar UGM Prof. Soehardi. 10. Ahok menjadi gubernur. Tak hanya Jokowi, bahkan Gus Dur pernah memprediksi Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta. Basuki Cahayapurnama atau biasa disapa Ahok diprediksi oleh Gus Dur menjadi gubernur saat momen pilkada di Bangka Belitung.
Ahok mengungkapkan bahwa kala itu Gus Dur bercanda menyebut bahwa Ahok tak hanya bisa menjadi gubernur, akan tetapi juga bisa menjadi presiden. Akhirnya pada 2014 silam, Ahok terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta. 11. Prabowo jadi presiden di usia tua. Ingatan Irfan Yusuf kembali teringat pada berbincang dengan sepupunya, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur beberapa tahun silam. Gus Irfan yang menjabat Waketum Partai Gerindra menyampaikan percakapan tersebut terjadi beberapa tahun sebelum Gus Dur wafat pada 2009. Gus Dur yang kala itu tak lagi menjabat sebagai presiden cukup rutin datang ke tanah kelahirannya untuk berziarah. Obrolan dua orang sepupu itu pun berlangsung hangat. Gus Irfan mengatakan segala hal tak luput dibahas dengan Gus Dur, tak terkecuali sosok Prabowo Subianto. Dalam percakapan itu, kata Gus Irfan, Gus Dur meramalkan, Prabowo bakal jadi presiden pada usia tua. Dia mengatakan, Pak Prabowo nanti jadi presiden nek wes tuwek, kata Gus Irfan menirukan Gus Dur. Menurut Gus Irfan, Gus Dur tak hanya menyampaikan itu kepadanya. Ia menyebut mantan ketum PBNU itu turut menyampaikan itu di berbagai forum diskusi. Tapi saatnya tidak hanya sekali beliau ngomong itu, ada beberapa kali, ada beberapa kesempatan pada orang yang berbeda, ujarnya.